komen Alek. Nah, Salam Elohim kami ucapkan kepada ketiga pribadi yang sudah ada di dalam dunia ini. Salam Elohim kami ucapkan kepada roh Bapa Surgawi yang sudah ada di dalam dunia ini, di dalam diri Bapak Eman Lahagu, dan salam Elohim kepada roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini, di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto, dan salam Elohim kepada roh Kudus, roh kebenaran yang sudah ada di dalam dunia ini, di dalam diri Ibunda Pei Hamdani. Dan salam Elohim kepada saudara-saudariku semuanya yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih, salam damai sejahtera di hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sudah bisa belum? Salam, selamat malam. Kita akan bersaksi menceritakan tentang mimpi. Sudah itu? Sudah kan? Sudah bisa kan belum? Sudah kan? Bisa kan? Oke. Ya, saya mau menceritakan mimpi saya beberapa minggu yang lalu. Salam Elohim, saudara metanoia Alek. Beberapa minggu lalu saya bermimpi, saya melihat ada sebuah sungai besar. Dan sungai itu terbelah menjadi dua bagian, di mana di bagian sebelah kiri arusnya sangat deras, dan di bagian sebelah kanan airnya tenang, tidak berarus. Dan saya melihat di dalam sungai itu ada anak saya, Cecilia Anggi, sedang berada di dalam sungai itu, dan dia berada di sebelah kiri, di mana arus sungai itu sangat deras sekali, dan dia berpegangan pada sebuah tali yang membentang dari ujung sungai ke ujung yang satunya. Saya khawatir melihat anak saya di dalam sungai itu, dan saya terjun ke dalam sungai itu untuk menolongnya. Saya terjun di sebelah sungai, bagian sebelah kanan yang arusnya tenang. Dan saya menyuruh anak saya pelan-pelan berenang menuju ke arah saya. Dan sambil dia berpegangan pada tali itu, dia berenang menuju ke arah saya, dan akhirnya dia sampai ke arah saya. Dan kami berada di sungai di mana yang arusnya tenang, yang berada di sebelah kanan. Dan saya menyadari bahwa di dalam sungai itu ada banyak buaya yang kapan saja bisa menerkam kami, memangsa kami. Dan saya melihat di pinggir sungai itu ada sebuah ruangan seperti gua yang berlantaikan batu. Dan saya mengajak Cecilia Anggi untuk berenang menuju ke ruangan itu, dan kami naik ke ruangan yang seperti gua itu. Dan anak saya mengatakan bahwa di tempat inilah dia tidur selama ini. Dan saya kaget mendengar dia mengatakan bahwa dia tidur di situ selama ini, dan saya merasa khawatir karena buaya bisa kapan saja naik ke tempat itu dan memangsa dia. Seperti itu mimpi saya, dan sudah diartikan oleh roh Bapa Surgawi. Dan seperti inilah arti dari mimpi saya yang sudah diartikan oleh roh Bapa Surgawi. Saudaraku melihat ada sungai besar yang sudah terbagi dua. Itu gambaran dari kebenaran yang sudah diketahui oleh Nochan
bersama saudaraku sendiri yang pada awalnya giat dan sukacita dalam memperjuangkan iman. Namun dengan berjalannya waktu, tanpa terasa mulai sukacita itu hilang. Saudaraku berdua cepat berenang menuju pinggir sungai, dan di situ naik di sebuah tempat seperti gua yang berlantai batu, yang sebelumnya itu tempat tidurnya Chan. Sehingga pada saat itu saudaraku juga kaget karena tempat itu bisa dinaiki oleh buaya yang ada di sungai tersebut. Itu gambaran dari roh Nochan yang sudah ditawan oleh si jahat yang secara jasmani ini sudah terikat dengan keadaan yang ada di dunia ini. Sehingga yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Atau sudah tidak bisa lagi membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Saudaraku merasa khawatir kalau dia tidur di tempat itu, karena di sungai banyak buaya dan kapan saja bisa naik untuk memangsa. Itu gambaran dari sebuah kegagalan saudaraku dalam hal menasehati dan membimbing keluarga atau anak ke jalan yang benar, yang sebelumnya saudaraku sudah mengetahuinya baik secara jasmani dan rohani, namun lalai karena ada sesuatu hal yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran. Seperti itulah arti mimpi yang sudah diartikan oleh roh Bapak Surgawi. Dan beberapa minggu yang lalu juga saya bermimpi saya sedang scroll HP dan saya melihat Nochan Yuen sedang bersaksi, dan dalam hati saya berkata, oh, Nona Yuen sudah mulai muncul bersaksi lagi. Seperti itulah mimpi singkat saya beberapa minggu yang lalu. Yang itu diartikan Bapak kan? Oh, yang Yuen. Yuen itu enggak ada diartikan. Selamat malam semuanya. Salam Elohim. Gimana kabar, Lek? Kabarnya sehat? Sudah di Palu kita ini. Lagi di Palu. Ada di Desa Kalawara ya? Kampung Kalawara. Di Palu kita sudah. Di Lagi kampungnya ibu saya. Sudah berapa hari, Bet? 1 minggu. 1 minggu? Hampir 1 minggu. Sabtu lalu kan? Kita berang 1 minggu ke Jumat, kembali ke Jumat. Besok baru seminggu. Oh iya. Ya kan kita sampai Sabtu. Gimana kabar, Lek? Kita lagi santai-santai. Kita ini dekat yang kemarin gempa itu ya, di sebelah. Yang di mana? Ya ada kampung hanyut itu yang likuifaksi Oh, kemarin. iya. Kita di Palu yang banyak kejadian-kejadian di Palu yang terjadi. Gempa tahun berapa itu? 2018 yang dicerita mempelai itu. Kita lewat di kampung yang hanyut, yang tenggelam, ngeri. Ya pas di sebelah, kampung sebelah kan, cuma di sebelah kampung aja. Nah, kampung yang kita pergikan ini Puji Tuhan kabar gonjang-ganjing sakit Kak. pinggang. Yang kita pergikan ini kampungnya yang di sebelah itu hanyut, yang pernah kejadian lalu, yang dihukum oleh Tuhan. Iya, kena cawan murka Tuhan beberapa tahun lalu. Nah, sekarang kita ada di kampung itu. Sekarang kita di samping kampung itu. Jadi sebelahnya, bersebelahan. Bersebelahan dengan kampung itu. Ya kok sekarang masih aman. Rata tanah, rata. Ya, kok kemarin rata, kampungnya hilang, hanyut. Hilang, kampungnya hanyut. Kalau yang di Petobo itu tenggelam sudah. Kan tenggelam. Kayak dimakan lumpur, dimakan tanah. Dia cerita orang di sini kan mereka yang lihat langsung gempa itu. Mereka lihat langsung. Tanah kayak di blender bilangnya. Tanah kayak di blender, aspal kayak di blender. Atas, rumah di bawah, mobil di atas, rumah di bawah. Jalan raya terangkat naik ke atas. Tiba-tiba mobil ada di atas gunung. Pohon-pohon kelapa gempa itu
Oh ya, luar biasa ya kesaksiannya Bude itu kan, Bude Bude apa? Bude Bude Yesi. Yesi. Itu kan di kampung sebelah likuifaksi kan. Nah, di kampung ini ya tempat kita sekarang juga kena gempa juga ya, ada rumah sebelah ini rubuh. Hancur ya, Beb, rumah di sebelah. Hancur. Rumah Cuma hancurnya cuma betonnya saja. rumah bule IPA tuh rubuh bilangnya, habis. Yang di sebelah sini dulu tuh rubuh. Rubuh. Tapi mereka semuanya selamat, cuma Selamat. rumahnya aja yang hancur. Kampungnya sudah kosong atau masih ada yang sudah kosong? Udah kosong, yang ada yang kampung hanyut itu sekarang dibikin kebun. Iya. Di kebun orang pelihara sapi itu, orang apa, Bet Bali kah? Nah, orang sih orang Keili kayaknya. Orang Kelly. Cuma kampungnya hilang, jadi sekarang dibikin kebun. Kampungnya bukan hilang, Beb, hanyut. Ya hanyut, ya Di hanyut. bawah tanah, bukan di bawah bukan di bawah air, di bawah tanah. Tanahnya jalan. Hanyut. Hanyut. Jadi kita di sini itu dengar kesaksian mereka, cerita mereka waktu gempa lalu. Ada yang rumahnya hanyut, mereka di dalam rumah tuh ya. Tapi Ada yang masih tidur. cuma rumahnya jalan, tapi rumahnya enggak rubuh. Rumahnya enggak rubuh, tapi jalan dia tidur. Rumahnya jalan, mereka tidur di dalam rumah. Sadar dia sudah di kaki gunung. Sadar kaget sudah tanahnya bergerak, nih dibawa kemana, atau sudah di kaki gunung. Tapi ya luar biasa, rumahnya enggak rusak, cuma pindah tempat aja, dibawa tanah berjalan. Tidak sama yang di lain kan, di blender, ada yang di blender masuk dalam tanah. Yang lainnya kayak tanah kayak blender masuk hilang dalam tanah. Ada yang cuma dibawa pindah aja, tanahnya bawa lari bergerak. Ada yang terkubur sudah nggak bisa digali. Pokoknya ngeri. Rumah bibinya David hancur, yang di sebelah sini. Yang sebelah. Habis rubuh. Tapi sekarang sudah, puji Tuhan, sudah bikin yang baru lagi di belakang. Tapi rumah ini enggak ada yang retak ya. Rumah ada sih, tapi enggak terlalu. Rumah yang kita tempati ini, puji Tuhan, masih berdiri, enggak rusak meskipun kena gempa kemarin. Katanya pohon kelapa itu sampai rubuh di tanah tapi balik-balik begitu. Iya, tapi enggak tercabut. Akarnya sampai enggak tercabut. Pokoknya ngeri. Ya, kemarin kan dengar kesaksian Bude itu kan. Bude itu apa? Kakak ibunya David kan, dia cerita waktu terjadi likuifaksi kemarin kan. Itu kan mereka ada pelihara ikan di kolam. Terus ada pohon-pohon kelapa. Bude itu lagi apa ya waktu itu? Masih di pondok. Di pondok itu dia jatuh terpental ke kolam ya. Pak dia masih di dalam kolam. Jatuh di kolam, terus pohon kelapa itu kayak apa? Kayak rebah gitu sampai menyentuh air di kolam ya. Tapi balik lagi. Pokoknya begini. Bude itu sampai menangis kan, dia bilang Tuhan, sudah berteriak, Tuhan Yesus. Ada yang Bude satu dia bilang. Tapi ya puji Tuhan luar biasa, walaupun begitu tapi rumahnya tidak rusak ya. Pohon kelapanya pun walaupun kayak gitu kan, Bude kan bilang dia kira sudah mungkin rebah, tapi puji Tuhan tidak, masih berdiri kokoh gitu, tidak ada yang tanahnya akarnya tercabut. Mungkin seperti itulah yang dibilang Pangeran Ilahi ya, Bapak Aditya Nugrahanto. Kalau orang yang baik itu hanya dilewati saja. Bencana memang dahsyat, tapi cuma dilewati, tetapi tidak mengalami kerusakan. Rumahnya enggak ada yang rusak, kebun-kebunnya juga enggak rusak. Cuma yang mengalami kan ngeri juga, walaupun seperti itu, mengalami tanahnya bergoyang, pohon kelapa sudah, ikannya meloncat dari kolam-kolam. Pohon kelapa itu yang bayangkan berdiri lurus begini. Masih kena kamera tuh tanganmu. Berdiri lurus begini sampai menyentuh air kolam begini. Balik lagi. Ulang lagi. Tapi enggak tercabut, tetap berdiri. Itulah luar biasanya kuasa Tuhan. Seperti apa yang dibilang Pangeran Ilahi, Bapak Aditya Nugrahanto. Yang menyeleksi ini kan alam langsung ya, dan alam ini kan mengenal orang-orang yang baik, orang-orang yang munafik, Abu Nawas.
Budi ini kan orangnya baik kan. Kalau orang baik kan ada pelindungan dari Tuhan. Rumah mereka tuh hanya dilewati saja oleh gempa. Oleh alam. Walaupun mengalami juga kan digoncang, tanahnya bergoyang gitu, tapi puji Tuhan Pak Bude sama Pak D itu dalam keadaan yang baik-baik, nggak ada mengalami apa namanya itu, Kerusakan rumah. tidak ada kerusakan rumah. Mereka juga tidak ada cedera Sehat-sehat, apapun. masih sehat-sehat juga. Cuma mereka makan sudah di pinggir jalan, mati listrik kan. Iya, mati listrik. Semua kumpul di pinggir jalan, makan di pinggir jalan, makan apa yang ada. Tapi kampung di sebelah sudah hilang. Iya, hilang. Ada yang tertimbun, ada yang hanyut. Satu kampung tuh hilang. Ada yang kena gempa. Pokoknya bencana Palu ini dulu yang diceritakan mereka itu semua tsunami, gempa, tanah bergeser. Pas di kampungnya David, kampung kelahiran ibu ya. Ini. Jadi bude-budenya itu yang mengalami kemarin kan tinggal di sini, mengalami itu yang gempa kemarin itu. Tapi puji Tuhan semuanya selamat. Cuma satu aja yang rumahnya hancur. Yang lainnya ya. Tapi di kampung sebelah hanyut. Iya. Sudah nggak ditinggali, sudah tinggal jadi kebun. Itu pun bukan kebun rumput, dikasih makan sapi. Jadi tanami rumput-rumput, kasih makanan sapi. Jemur padi kah apa. Pokoknya ngeri itu cerita itu dulu. Tapi itu seperti kalau alam menyeleksi orang-orang baik pasti dilewati. Walaupun mengalami mereka ketakutan juga, tapi ya itu kuasa Tuhan tuh luar biasa. Orang-orang baik akan tertinggal seperti kata Pangeran dengan mempelai. Ya, karena alam ini kan seperti apa yang Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugraha itu sudah sering bilang, alam ini kan punya roh, mereka bisa melihat mana yang baik dan jahat, mengetahui manusia ini baik, manusia ini abu nawas, manusia ini papan dusta. Alam itu mengetahui, jadi diseleksi langsung oleh alam. Dalam Elohim mempelai ibunda selalu mempelai. Nah, jadi ceritanya kita tuh bisa sampai ke Palu ini juga kan nggak ada direncanakan. Iya. Nggak tahu aja waktu berdoa itu tiba-tiba ada kayak dengar suara bilang Palu gitu aja, terus banyak tanam lutut. Terus saya cerita sama David tuh apa maksudnya ya? Awalnya kita kok dengar ada kayak suara bilang Palu, banyak tanam lutut. Saya juga tidak mengerti artinya itu apa. Ya, akhirnya kita sampai juga di sini sekalian pesiar ke rumah keluarga di sini di Palu. Ya kebetulan ini dulu kan kampung ini yang kena gempa dulu, yang kena likuifaksi. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, apakah orang-orang di kota Palu ini harus banyak berdoa, tanam lutut, apakah mau diguncang lagi, mencari hadirat Tuhan, harus bertobat. Sudah hampir 1 minggu di Palu. 1 minggu dengar cerita sama Bude, Pak D, ngerinya. Iya, dan dengar kesaksian mereka waktu likuifaksi yang beberapa tahun lalu. Itulah alam bergejolak di Palu 2018. Luar biasanya murka Tuhan tercurah, tetapi juga ada perlindungan Tuhan untuk orang-orang yang baik. Padahal nggak ada rencana kemari, karena memang orang so lewat mempelai di Tinombo kah? Tinombo. Kita sudah lewat Tinombo. Sudah lewat. Kampungnya mempelai di mana? Di Palu. Bersaksi pada orang yang percaya. Iya. Harus banyak bertobat ya, karena mungkin peringatan ya untuk kota Palu. Karena waktu itu kan berdoa, ya, dengar suara cuma
begitu aja singkat ke Palu, banyak-banyak tanam lutut. Ya mungkin kita harus menyerukan pertobatan di sini supaya mereka berjaga-jaga. Dia apakah memang mau diguncang lagi? Harus bertobat. Pak D satu keluarga semua. Ya selamat. Selamat mereka semuanya. Ya, walaupun Di tanahnya kampung ini semua selamat. bergoyang. Sudah dari kampung dekat Tinambo di Palu, di kotanya Tombo. Tombo lutut. Gitu. Kita di apa ini, Det Kalawara ya. Sudah jauh mempelai kita. Kita di orang di Palu Pakuli mempelai. Yang di dekat jembatan Gumbasa itu dan Palu Pakuli jembatan Gumbasa itu. Bagian situ orang lewat jauh mungkin. Tinombo ini ya. Kalawara dekat kota Palu. Iya, Kalawara ini bersebelahan sama kampung yang kemarin hanyut yang kena likuifaksi. Dekat ke Tobo mempelai. Iya kan? Iya, dekat ke Tobo. Dari Palu ke sini kemarin 1 jam. 1,5 jam. 1 jam kalau tidak lama singgah di rumah ayam. Oh, Kan kita lama singgah di situ. Nggak sampai 1 jam sih kalau nggak menurunkan. Salam Ibu Titipan. Mariati. Salam juga Bu. 55 menit dari Palu ke Kalawara. 55 menit kan 45 menit nih. Ke sekitaran itulah. Kemarin kan Jalannya sudah rusak karena gempa kan. sekarang di Kalawara. Di Kalawara. Kalawara, kampung halaman orang tuanya David, ibunya kelahiran di Kalawara. Jadi kita berpasiar di sini. Siar. Habis dari Palolo kita mempelai. Dinginnya minta ampun. Ya bukan cuma untuk kota Palu ya, tapi pertobatan ini ya seluruh dunia ya maunya bertobat karena Tuhan Yesus kan sudah ada di dalam dunia ini. Makanya bencana kan ada terjadi di mana-mana semakin dahsyat. Karena Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya, sudah ada di dalam dunia Sudah di ini. dalam dunia. Terserah mau percaya enggak percaya, tapi kan Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini. Di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Makanya kan sekarang bencana makin dahsyat di mana-mana, gempa. Malu juga mempelai kita kena. Mempelai dari Palu pergi ke Kingston biliar atau karaoke ceria. Iya mempelai, nanti kita lihat. Kalau ada kesempatan kita ke sana nanti. Mempelai tidak pernah pulang juga. Lama enggak ke Palu. Serupan sekali lagi, tidak mendengar hancur untuk kota. Iya mempelai, Iya. hancur memang. Makanya mereka bilang sama David, apa maksudnya ini kok muncul kata Palu. Kalau tuh berdoa malam itu, waktu itu masih di ini Manado ya, Kota Mobagu di Kosio. di Kosio, di kota Mobagu kan. Saya lagi berdoa waktu itu, tiba-tiba dengar suara bilang Palu, banyak tanam lutut. Jadi saya cerita sama David, ini apa maksudnya, kenapa muncul nama kota Palu dan banyak tanam lutut. Jadi kita berpikirkan, saya bilang sama David, apa maksudnya kita harus menyerukan pertobatan di sana supaya mereka banyak berdoa, mencari perkenanan Tuhan, bertobat.
harus bertobat, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh. Kesini sudah kita ketemu. Jadi seperti itu ya ceritanya sampai kita tembus di Palu ini. Jadi begitu. Makanya sampai apa kita nih harus disuruh pergi ke Palu kah? Disuruh bersaksi di sana. Mau cari kapal Samarinda di Manado. Jadi begitu. Kemarin mempelai dipanggil-panggil di sana juga. Makanya untuk kota Palu, Untuk kota Palu lah. harus apa ya, bertobat yang sungguh-sungguh, Ya. banyak berdoa, tanam lutut, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, ya supaya tidak terjadi lebih parah lagi dari beberapa tahun-tahun yang lalu tuh ya, likuifaksi, supaya jangan dihantam lagi. Bertobat supaya belas kasihan Tuhan tercurah. Harus kembali ke jalan yang benar. Ya bertobat sungguh-sungguh. Oh, Jangan menghina, menghujat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. akan diguncang lagi kan? Karena Tuhan Yesus kan sudah Ada di dunia. datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Mau percaya tidak percaya, dia sudah ada di dunia ini. Makanya sekarang kan bencana di mana-mana. Indonesia diguncang bencana di mana-mana. Tuhan dia. Itu ya karena kan Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini, bumi, dunia dalam penghakiman, dunia sedang dihakimi, seleksi lewat alam. Makanya selama hidup ya jadilah orang yang baik, bertobat sungguh-sungguh, supaya kalau pindah alam, roh bisa diselamatkan, tidak masuk neraka. Karena kita semua yang hidup kan pasti akan mati kan, tidak ada yang kekal. Tapi kan setidaknya kita pindah alam dalam keadaan sudah bertobat, sudah menjadi orang baik. Jadi jiwa dan roh bisa diselamatkan. Siapa tahu saya ke sana tiba-tiba. Ya siapa tahu kita bisa ketemu di sini mempelai. Kayaknya di sini mau dihantam lagi kan? Makanya disuruh bertobat. Kan ceritanya kemarin itu waktu baru sampai di Manado, baru beberapa hari itu, kan rasa gimana gitu, kayak nggak betah mau pulang, tapi bingung juga. Terus berdoa kan, tanya sama Tuhan, apakah saya ini boleh pulang, kan mau pulang ke Kalimantan waktu itu. Tapi tiba-tiba dengar suara bilang Palu gitu, bebek tanam lutut. Jadi makanya sekarang bisa sampai di Palu lagi. Sudah mau satu minggu di sini. Jadi begitu ceritanya. ...2018 tidak ada apa-apanya. Aduh, mau diguncang lagi ini Palu ini. Ngeri. Mau lebih dahsyat lagi. 18 saja sudah ngeri, apalagi nanti diguncang lagi. Makanya bertobat, yang mendengar kesaksian ini ya ambil tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kan sudah melihat kan bagaimana bencana gempa 2018 kemarin. Ya bertobatlah sungguh-sungguh supaya jangan lagi dihantam kota ini. Berdoa, puasa, bertobat. Dua kali lipat, ya ampun, kasihan. Curan-curan nanti. Ada Bude itu ya, Bude sebelah tuh, kakaknya mama ya.
Itu sudah apa dia bilang, bude hitam tuh, ya bapakku serahkan nyawa kamu. Karena Katanya kan dia waktu gempa itu katanya dia lari keluar terus berdoa, bersujud. merangkap, merayap. Mm-mm. Langsung dia bilang, ya bapakku serahkan nyawaku. Dia angkat tangan karena gempanya sangat dahsyat. Nanti apa, Oh, habis gempa dahsyat beli tanah sudah sangat murah, harga 100 juta jadi 2 juta. ya kalau kita ada modal nanti kita beli. Tinggal di Palu. Ya bisa jadi kalau memang dipindahkan oleh roh, Mm-mm. kita ke sini, tinggal sini. Apalagi Apalagi ya begitu sudah, kesaksian dari bude-bude itu banyak. Ia mempelai. ya kalau di apa dekat lautnya, kita ini jauh di kampung, Tapi kalau di kampung mempelai ikannya mahal. mahal 2 ekor 25.000, 25.000 2 ekor, terus kecil. begini kecil-kecil begini. Ya, cuma digoreng satu kali, dimakan satu piring habis. Kecil-kecil. Saya bilang heran betul kalau ikan di sini. 15.000 cuma begini. Karena kampung kan, kita jauh dari Dari laut, laut. jadi mahal. Ikan Bagi- ikan kecil 2 ekor 25.000. Bagaimana kalau Ada dia 30.000. begini? Ini paling sudah 100.000 ini. Sekali goreng duduk habis. Sekali goreng sudah duduk. Kucing aja protes. Ya iyalah, sedikit juga 25.000. Kucing enggak kebagian. Dapat tulang. Mahal mali kan sini. Iya mempelai. Nanti kita coba bertahan kalau bisa. Kalau di sini banyak makanan-makanannya, tapi nasi kuning yang paling banyak. Binte. Ya, begitulah situasi dan keadaan saat ini. Kayaknya masih di Agak bisa kotaan kampung dekat laut murah. Kelawara gunung tuh. Iya, gunung sini. gunung sini memang. Dekat jembatan Gumbasa, mungkin mempelai tahu itu. Ikannya mahal. Mahal ikan kecil. Kecil-kecil 25.000 2 biji begini. Nak mau beli suka makan ikan. Kalau saya mempelai 35. Nggak tahu kalau di Bora berapa. Saya 35 tahun mempelai. Kalau di Bora berapa? Memang kenapa usia? Emang kenapa mempelai? Piara ayam Josa ya. Bisa sih kalau ada tanah. Kalau ada modal juga. Piara ayam. Piara ayam, piara bebek. Banyak nanti di piara ayam, bebek. Kalau bisa apa? Sapi, kambing. Tanah-tanah di sini luas. Apalagi di Palolo. Cinta tak mengenal usia. 135, 139. Ada 39 tuh. Saya 35, Deborah 39. Beda 4 tahun.
Anak M-ku di sini dimakan sama kucing. Makan kucingnya, Lek. Kucingnya dipotong bikin Makan RW. balik kucingnya. Kalau di sini ada kucing. Iya, mempelai. Cocok sudah itu. Apa lagi, Bu? Apa ya? Jadi tes uji juga lulus. Tes apa? Tes tes apa nih, mempelai? Jadi tes uji juga lulus. Tes apa? Apa ini tes ini, Bro? Bahaya ini. Pengemudi. Maksudnya Orang roh. Orang ngerti. nggak live ke mempelai ini malam atau besok malam? Ini malam. Dia suka-sukanya mempelai. Oh iya. Mempelai sehat-sehat kan? Tidak tahu bunga 17 plus. Apa maksudnya? Anin nggak maksudnya? Baru makan malam ini say. Oh iya, makan banyak-banyak. Kita juga sudah makan malam tadi. Kita tadi makan apa? Binte, Makan binte. Makan apa? Siomay. somai, binte. Baru Apa? lalapan. Lalapan. Aduh, Ayam goreng. ayam goreng. Di sini banyak makan makanan apa baru-baru yang kita tahu. Kayak apa itu makanan buah-buah yang Tumpen tak kenal usia. kalau sudah dijodohin Tuhan siapa lagi mau lari? Langsung saja mempelai. Bilang tak kita mau berangkat ke Samarinda. Ada yang diurus aja sih. Kalau sudah beres kan balik lagi. Urusan itu ya rahasia. Tutup dulu. Ntar. Gimana kabarnya, Lek? Tetap semangat ya. Jangan patah hati terus. Jangan sedih-sedih terus. Banyak kok tuh. Tanya mempelai itu jodohmu siapa lagi? Kalau jodoh nggak akan lari kemana. Makanya tetap semangat. Hati jangan kasih Jangan sedih-sedih. sedih-sedih. Tetap semangat bersaksi, Alex. Gimana babi mulek? Sudah sudah besar kah? Apa sudah habis dijual? Alex. Ndi wonge iki. Udah lari dia, udah sembunyi dia. Alex piye, Lek? Ya bertobat sungguh-sungguh karena ini sudah zaman apa ya? Dari akhir zaman, sudah zamannya Tuhan. Zaman dimana Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini. Sudah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di dalam dunia ini. Jadi
dunia ini akan dipukul terus oleh bencana-bencana. Ya, karena pembersihan kan, pembersihan diseleksi oleh alam. Yang baik akan tetap hidup. Jadilah orang baik, bertobat sungguh-sungguh supaya ada perlindungan Tuhan, supaya dapat diselamatkan dari bencana-bencana. Ya siap, puji Tuhan akan baik-baik saja, amin. Jangan bersedih terus, Alex. Tetap cemungut. Tetap semangat. Bertobat yang sungguh-sungguh. Harus ada perubahan ya. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Lagi patah hati dia. Lagi putus cinta. Amin, tidak sedih. Kenapa, Ya, serahkan sama Tuhan ya, kalau memang jodoh tidak akan lari kemana. kenapa ada Alex kumat? kumat dia mempelai. Masalah cinta lagi ini. Kayak siapa itu? Masalah Ya kan, kalau bunda. pas-pas ada mempelai mintakan jodoh sama dia. banyak 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 cewek, tapi ya cari yang bercahaya, jangan yang tidak bercahaya. Cari yang sesama anak-anak Tuhan, yang percaya sama pangeran ilahi, percaya sama mempelai, percaya sama Bapa. Cari yang seru, jangan yang tidak seru. Dibilang jangan sedih. Ya jangan sedih. banyak jodoh, cadangan 72 bidadari. Beda dari yang asli. Itu minta sama pangeran ilahi itu. Pangeran ilahi itu banyak stok, beda dari yang asli itu. Yang banyak. Ada yang apa? Yang ada lampu-lampu. Ada yang kelap-kelipnya. Yang penting kalau setiap nonton live-nya mempelai sama pangeran hari Ya, terhibur. pasti Iya itu. pasti kan Ada sukacita. ada sukacita kalau tuh mendengar suara Tuhan. Yang penting ada Tuhan di hati, yang lain hempas. Kalau ada Tuhan di hati kan pasti kita selalu ada sukacita. Amin. Yang utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Masalah jodoh itu nomor 2 lah. Gampang kalau jodoh itu. Nanti Tuhan yang carikan. Makanya jangan kalau tapi sudahlah, pria sejati tidak membahas wanita. Oke. Maaf bro. Maaf Pak. Siap bro. Bidadari asli atau palsu? kalau pangeran ilahi itu stoknya tuh bidadari yang asli itu banyak itu. Minta aja sama pangeran ilahi itu. Macam-macam bidadarinya. Ada yang goyangan maut. Goyang yang kali murang. Apa lagi? Pas jodoh ini memang sulit sekali. Kalau bukan mempelai atau pangeran yang jodohkan nggak bisa bersatu. Kayak kita berdua ini kan dijodohin pangeran. Sudah 3 tahun kita.
Salam Elohim, Pangeran Ilahi. Salam Pangeran Ilahi. Pada ngapain ini? Lagi bahas bidadari yang asli. Itu Alek itu Alek minta jodoh nah. minta jodoh, suruh minta sama pangeran. Kan pangeran tuh banyak stok bidadari yang asli. Itu Alex. Salam Elohim semuanya. Salam Elohim, Pangeran Ilahi, mempelai. Salam Elohim semuanya. Jodoh dari Pangeran Ilahi itu nyata. Boleh lagi bahas pangeran. Boleh lagi bahas pangeran barusan. Kadang lagi apa? Lagi Orang cari jodohnya Alek ini. bilang orang Manado tuh apa? Gosip. Berkarlota. Lagi berkarlota. Apa itu? Sisik ular ini. Bahagia. Kenapa ada sisik di sini? Iya mempelai bahagia ini. Ada anu apa? Ada ketua ini, laporan dulu sama ketua kita, Pangeran Ilahi. Kayak ini sesi tutorial pacaran. Enggak, pangeran. Kita lagi di Palu sekarang. Lagi di Palu, dimana kita mendengar kesaksian mereka dihantam. Lagi di Palu, di Desa Kalawara, bersebelahan sama kampung yang kemarin kena likuifaksi, pas di sebelahnya. Yang ada kampung hilang tuh ya. Kampung hilang. Jadi kemarin kita di sini kan dengar kesaksian mereka cerita waktu terjadi bencana 2018 ya. Iya. 2018 yang likuifaksi lalu tuh. Tanah kayak di blender bilangnya. Terus ini apa? Tanah tuh bergerak, jalan raya tuh pindah ke atas gunung. Jadi sampai ada mobil di atas gunung bilangnya. Jalan raya itu aspal itu bisa ada di atas gunung. Aspal sampai ada mobil tuh di atas gunung tuh kan karena tanah bergerak kemarin. Ada satu kampung itu hanyut di bawah air, di bawah tanah. Hanyut. Tanahnya bergerak kan, jadi kampung itu hanyut. Sama orang-orangnya di dalam rumah itu lagi tidur. Rumahnya hanyut. Begitu dia bangun kaget kok sudah ada rumahnya di kaki gunung. Enak alpukat. Enakan alpukat kalau di blender. Iya, pangeran di blender memang mereka. Di blender tanahnya langsung hilang. Rumahnya katanya kayak lenyap di dalam tanah. Ada yang hilang di dalam tanah karena kayak di blender, terus ada yang hanyut kayak arus air gitu ya, tapi tanah hanyut di bawah. Oh iya, yang dibilang Pak Dek itu nah, dia tuh rumahnya kayak diputar-putar kayak di blender. Oh iya, ada tuh rumah kata tenggelam enggak itu? Tenggelam semua. Satu kampung ya tenggelam. Satu kampung tenggelam di Petobo katanya. Itu di Petobo. Iya, mereka kan yang mereka melihat itu bilangnya seperti di blender tanah itu. Orang yang di dalam itu sudah bisa diangkat, dikubur situ sudah. Terus dari sebelah kampung sini apa? Hanyut di bawah tanah. Kampungnya pindah di gunung-gunung. Di kaki gunung. Iya, mempelai. Tanahnya kayak apa? Mereka bilang kayak ombak laut. Kayak ombak laut. Bukan air tapi tanah yang berombak. Kelapanya sampai diceritain semua itu memang ngeri. Ini kan kampung ini apa? Kampung orang tuanya David di sini. Rumah bulenya hancur.
rubuh, tapi ya puji Tuhan Orangnya orangnya selamat, cuma rumahnya yang hancur waktu gempa yang lalu itu. Ada sepupu tuh ya yang katanya lagi mandi itu, langsung apa dia lari keluar bukan pakai celananya, pakai celana Pak D-nya. tarik celana Pak D-nya, masih mandi kan berhanduk, tarik celana Pak D-nya. Begitu dia keluar, rumahnya langsung habis, runtuh, ambruk. Dia lagi mandi-mandi terus gempa, dia keluar karena panik. Dia ambil bukan celananya, dia kan perempuan. Ditarik celana Pak D. Celana Pak D-nya dia bawa lari, dia pakai. Itu yang saya lihat sebelum terjadi, tidak ada. Ia mempelai. Kalau tempatnya sekarang dijadikan kebun, berarti pupuknya dari manusia. Ya kebun, tapi ini apa, mereka tanam rumput untuk makanan sapi. Yang di desa yang hanyut itu kan jadi tanah kosong kan. Jadi tanah kosong. Karena rumah-rumahnya nggak tahu hanyut dibawa tanah kemana tuh rumah-rumah. Luas sekali kampung itu luas sekali. Hilang. Pindah semua orang-orangnya. Jadi begitu ceritanya kita bisa sampai di Palu kan. Ya, karena waktu itu kan saya lagi berdoa kan, karena mau pulang, bingung mau pulang ke Kalimantan. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa itu dengar ada suara roh bilang, Palu, banyak tanam lutut di sana. Ya saya kan juga bingung kan, nggak paham. Jadi cerita sama David apa maksudnya, dengar nama kota Palu, terus banyak tanam lutut di sana. Apakah kita disuruh ke Palu kah, menyerukan pertobatan, bersaksi di Palu? Jadi makanya sekarang bisa ada di Palu ya, karena itu sudah 1 minggu di sini. Sudah seminggu. Pas di kampung di sebelah yang terjadi bencana kemarin itu, gempa itu. Jadi sini kena gempa juga ya, tapi enggak parah. Parah sih, parah. Goyangannya parah, cuma bangunannya enggak rubuh. Ada yang bahina-hina, injak tuh tanah 3 kali. Dia mempelai. Iya. Siap. Ya begitulah. Bersaksi di sana terus-menerus. Dia mempelai kami akan bersaksi. Jadi untuk kota Palu kita serukan untuk bertobat, banyak-banyak tanam lutut, berdoa mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan tercurah, sehingga tidak terjadi bencana yang lebih dahsyat lagi. Saya itu full kami bisa ketemu di sana. Dia siapa tahu ketemu kita, kan bersama-sama bersaksi sudah. Ya, kalau tidak bertobat bisa-bisa dihantam lebih parah dari bencana yang tahun 2018 lalu. Jadi ya harus bertobat sungguh-sungguh. Karena ngeri ya, sedangkan yang kemarin aja kita dengar cerita, mereka ngeri ya. Apalagi ini mau diguncang 2 kali lipat. Buat pers doa kita di sana. Buat pers doakan kita di sana di dunia nyata. Ya mempelai kita coba nanti kalau ketemu kan. Apalagi Apa ya? Bertobat, serukan pertobatan, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi ya, karena sudah ada. Mau percaya atau tidak percaya, mau terima tidak terima, Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini, di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto.
Makanya kan kita lihat sekarang gempa di mana-mana, bencana terjadi terus-menerus di mana-mana. Itu tandanya Tuhan sudah datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Sudah ada bersama-sama kita di dalam dunia ini. Jadi dunia ini sedang dalam penghakiman. Dunia dibersihkan dari segala kefasikan, dari segala yang jahat, diseleksi oleh alam secara langsung. Karena alam kan mengenal orang-orang yang baik, manusia-manusia abu nawas, papan dusta, dia mengenal. Jadi kalau orang-orang yang baik ya akan diselamatkan. Seperti cerita Bude itu kan, mereka hanya dilewati saja tanah bergerak itu, tetapi mereka tidak apa-apa, rumahnya tidak rusak, kebun-kebunnya tidak rusak. retak pun sedikit. Ya karena alam kan Tahu mana yang baik. mengenal orang yang benar-benar baik, orang-orang yang jahat. Ya, seperti itulah kok alam yang menyeleksi ya. Karena kalau menghujat Tuhan Yesus, alam akan bergejolak. Karena tuh alam ini kan mengenal Tuhannya yang menciptakan dia mengenal Tuhan Yesus itu adalah penciptanya, Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada yang menghina-hina nama Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, ya alam akan bergejolak, alam akan marah, ya terjadi bencana, gempa bumi, bencana alam, banjir bandang. Makanya jangan menghina Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus ini adalah Tuhan kita semua, Tuhan umat manusia, Tuhan pencipta alam. Kalau kita menghina nama Tuhan Yesus Kristus, sama saja kita menantang Sang Pencipta kita, dan akibatnya itu akan terjadi bencana, terjadi gempa bumi, banjir bandang. Karena itu bertobatlah, jangan menghina nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan, sehingga kita layak untuk dapat masuk surga oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, menyucikan dosa-dosa kita. Jadi harus bertobat ya. Karena tanpa pertobatan tidak ada satupun manusia yang dapat masuk surganya yang kudus. Tidak ada yang dapat bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai surga dan neraka. Jadi selama kita hidup, diberikan kesempatan Tuhan, kita masih hidup di dunia ini, ya kita harus bertobat yang sungguh-sungguh, supaya kalau nanti kita pindah alam, kita dapat diselamatkan, roh kita selamat, tidak masuk ke dalam api neraka yang kekal. Dia mampu nanti dicoba. Nggak ada Alkitab ya buat kita di sini. Kemarin lupa bawa Alkitab. Kemarin kan David juga kan disuruh baca di mana tuh ya? Lupa sudah. Di Mazmur. Yang ada tentang apa? Yesus mengutus muridnya apa? Pergi berdua-dua tuh nah. Itu kemarin kan juga tiba-tiba dia disuruh baca di situ. Tapi kita ke Palu dia lupa bawa Alkitab. Terus di sini juga nggak ada Alkitab di rumah ini. Ya, saya kan berdoa kan, tiba-tiba di dalam hati saya disuruh membaca di kitab apa ya, pokoknya tentang ini apa yang Tuhan Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua. Iya, saya berdoa kan, tiba-tiba di hati saya bilang, coba buka ini deh. Tiba-tiba di hati saya bilang buka Mazmur apa katanya itu, tapi saya tidak hafal juga. Tapi saya baca, saya buka,
Di situ yang Tuhan tulis judulnya Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Jangan dicoba-coba, langsung taruh. Sudah ada taruh di ini. Sudah ditaruh Sudah mempelai. ada. Nah, itu saya di dalam hati itu saya membaca itu Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Ya mungkin kayak kita ini. Dia bertobat selagi masih diberikan napas kehidupan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat, mencari perkenanan Tuhan. Karena bencana ini kan semakin dahsyat ke depannya. Karena Tuhan sudah ada di dunia ini, menghakimi dunia. Orang-orang yang baik akan dipisahkan dengan orang-orang yang jahat. Ya, lewat alam, diseleksi oleh alam. Bertobat supaya Ya kalau diguncang nanti kalau pindah alam, roh bisa diselamatkan. Berdua tidak gampang jatuh, sama dekat Tuhan sefrekuensi, sangat baik. Amin. Amin. Bukan cuma untuk kota Palu ya, maunya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bertobat. Banyak-banyak tanam lutut ya, karena kan semua kan diguncang kan, bergiliran, ngantri tunggu giliran. Tidak ada yang terluput di hari penghakiman Tuhan ini. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang akan terluput. Semua pasti kena giliran, menunggu waktu saja. Karena itu ya harus bertobat, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat. Jangan hidup sesuka-sukanya, mengikuti keinginan-keinginan daging, mengikuti hawa nafsu yang jahat. Karena nanti kalau tiba-tiba pindah alam akan menyesal. Kalau tidak sempat bertobat, sudah pindah alam, sudah terlambat. Jadi selama masih hidup, masih bernapas, ya harus bertobat sungguh-sungguh, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menerima Tuhan Yesus. Karena hanya lewat Tuhan Yesus saja kita bisa diselamatkan. Tanpa melalui Tuhan Yesus ya tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Ya karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan juga yang sudah menerima tanda binatang melalui cairan vaksin, bertobat sungguh-sungguh supaya darahnya dapat dinetralkan kembali jadi DNA ilahi, supaya dapat diselamatkan juga. Harus bertobat semuanya, yang sudah divaksin, yang belum divaksin, sama-sama bertobat. Jangan ada keangkuhan, jangan menghina pekerjaan Tuhan, jangan menghina Tuhan Yesus Kristus. Harus bertobat, harus menerima Tuhan Yesus Kristus, karena hanya lewat Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Ya untuk kota Palu juga dan lainnya harus bertobat. Iya semua. Seluruh dunia lah. Karena tidak ada yang terluput. Dunia ini akan diguncang lagi. Kemarin lagi di zaman-zaman dahulu dihancur-hancurin. Udah kan, itu aja. Tutup kok sudah. Ya, itu sudah. Ya, selamat malam. Terima kasih yang sudah menonton live. Terima kasih semuanya. Kita berdua malam ini. Kiranya itu saja kesaksian dari Terima kasih mempelai kami. Kita
tutup Bertemu lagi nanti ya. di live selanjutnya. Selamat malam, kami ucapkan selamat istirahat. Dadah. Dadah. Dadah mempelai. Pangeran.